Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Salam kami warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang distribusi probabilitas diskret. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuranggita Sudradewi dan teman saya. Aku Amanda Putri Amelia. Kami akan menjelaskan ada 6 bab, yaitu pertama ada distribusi probabilitas, kedua ada variabel acak, yang ketiga ada rata-rata variansi dan standar deviasi dari distribusi probabilitas diskret, ada distribusi probabilitas binomial, ada distribusi probabilitas hipergeometris, dan distribusi probabilitas Poisson. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Jadi distribusi probabilitas memberikan seluruh jangkauan nilai yang dapat terjadi berdasarkan suatu percobaan. Hal ini menjelaskan seberapa mungkin suatu kejadian di masa yang akan datang. Untuk ciri-cirinya sendiri yaitu probabilitas itu dari sebuah hasil adalah antara 0 hingga 1. Yang kedua adalah hasilnya merupakan kejadian saling lepas. Dan yang ketiga adalah daftarnya lengkap. Oke, selanjutnya yaitu ada variabel acak. Variabel acak ini jumlah yang dihasilkan dari percobaan menurut peluang terjadinya dapat diasumsikan nilai-nilai yang berbeda. Ada dua variabel acak, yaitu variabel acak diskret dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskret hanya dapat mengasumsikan angka pasti yang terpisah secara jelas, angka pecahan atau angka desimal. Sedangkan variabel acak kontinu, jika variabel acaknya kontinu, maka distribusinya adalah distribusi probabilitas kontinu. Variabel ini berupa satu dari sekian banyak nilai yang jumlahnya tak hingga pada batasan-batasan tertentu, seperti luas ruangan atau tinggi badan. Selanjutnya, Untuk selanjutnya ada rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari distribusi probabilitas diskret. Yang pertama ada rata-rata, merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mewakili letak pemusatan distribusi probabilitas. Dengan rumus, rata-rata sama dengan sigma X kali P kali X. Dengan keterangan, P X-nya merupakan probabilitas dari suatu nilai X. Selanjutnya ada variansi dan standar deviasi. Dengan rumus, standar deviasi kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X min rata-rata di pangkat 2 dan dikali Px tutup kurung. Langkah-langkah perhitungannya yaitu satu, kurangkan rata-rata dari setiap nilai dan kuadratkan selisihnya. Yang kedua, kalikan masing-masing kuadrat selisih dengan probabilitasnya. Yang ketiga, jumlahkan hasil kalinya untuk mendapatkan variansi. Standar deviasi diperoleh dengan mengakarkan standar deviasinya, yakni standar deviasi akar standar deviasi sama dengan akar standar deviasi pangkat 2. selanjutnya yaitu distribusi probabilitas binomial. Ciri-ciri dari distribusi ini yaitu ada tiga. Yang pertama, hanya terdapat dua kemungkinan hasil pada percobaan. Contohnya dalam pertanyaan benar atau salah, maka hasilnya adalah saling lepas. Maksudnya yaitu tidak dapat benar dan tidak dapat salah dalam waktu yang sama. Yang kedua yaitu probabilitas dari suatu keberhasilan adalah tetap sama dari suatu percobaan ke percobaan lainnya. Yang terakhir, masing-masing percobaan adalah saling bebas dari percobaan lainnya, yang berarti bahwa tidak terdapat pola pada percobaan. Hasil dari percobaan tidak mempengaruhi hasil dari percobaan lainnya. Selanjutnya yaitu perhitungan probabilitas binomial menggunakan dua. Yang pertama banyaknya percobaan, dan yang kedua probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan.
Rumus dari distribusi probabilitas binomial adalah Px sama dengan NGx P pangkat X dikali 1 kurangi P pangkat N kurang X. Keterangannya yaitu C di sini adalah kombinasi, lalu N di sini adalah jumlah percobaan, X di sini adalah variabel acak yang jumlah keberhasilan, P di sini adalah probabilitas dari suatu keberhasilan pada tiap percobaan. Selanjutnya itu rumus dari rata-rata distribusi binomial yaitu N kali P. Selanjutnya yaitu rumus dari variansi distribusi binomial yaitu variansi pangkat 2 sama dengan N dikali P kurung 1 kurangi P. Selanjutnya, Selanjutnya ada distribusi probabilitas hipergeometris. Untuk ciri-cirinya yang pertama, hasilnya digolongkan menjadi satu dari dua kategori yang saling lepas, yaitu keberhasilan dan kegagalan. Selanjutnya ada percobaan-percobaan itu tidak saling bebas. Dan yang ketiga, variabel acaknya adalah jumlah keberhasilan pada sejumlah percobaan. Dan yang keempat, probabilitas keberhasilan berubah pada setiap percobaan. Untuk rumusnya, Px dalam kurung SCX tutup kurung kali N min SCN min X per N pangkat C N. Dan keterangannya yang pertama, N merupakan jumlah populasi, S merupakan jumlah keberhasilan pada populasi, X merupakan jumlah keberhasilan pada sampel, contohnya 0, 1, atau 2, atau 3, dan seterusnya. Dan N kecil merupakan jumlah sampel atau jumlah percobaan, dan C merupakan lambang kombinasi. selanjutnya yaitu distribusi probabilitas Poisson. Menjelaskan beberapa kali suatu kejadian muncul selama rentang tertentu, dapat berubah waktu, jarak, luas, atau volume. Eksperimen distribusi probabilitas Poisson itu ada 3, yaitu variabel acak adalah berapa kali suatu kejadian terjadi selama rentang yang ditentukan. Selanjutnya yaitu probabilitas kejadian tersebut sebanding dengan ukuran rentang. Selanjutnya tidak ada pengulangan rentang dan rentang-rentangnya saling bebas. Rumus distribusi Poisson yaitu Px sama dengan X sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktor. Keterangannya yaitu X adalah variabel acak yang mengikuti distribusi Poisson. X kecil adalah berapa kali suatu peristiwa terjadi, dan Px sama dengan X adalah peluang terjadinya suatu kejadian sebanyak berapa kali, dan E adalah konstanta Euler sekitar 2718 adalah rata-rata berapa kali suatu peristiwa terjadi. Untuk rumus rata-rata distribusi Poisson yaitu EX sama dengan Vx sama dengan lambda. Keterangannya yaitu Ix sama dengan adalah min yang diharapkan. Untuk Vx adalah variansinya. Dan untuk lambda lebih dari 0. Selanjutnya, distribusi probabilitas Poisson merupakan bentuk terbatas dari binomial, yakni kita dapat memperkirakan probabilitas binomial distribusi. Probabilitas Poisson dicirikan dengan berapa kali kejadian terjadi selama beberapa rentang atau serangkaian kesatuan. Contohnya meliputi jumlah huruf yang salah ketik per halaman, jumlah panggilan per jam yang diterima oleh Dyson Vacuum Clean Company. Selanjutnya yaitu jumlah kendaraan yang terjual per hari di Heathwick GMC di Durham, Carolina, dan jumlah skor gol pada pertandingan sepak bola kampus. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.